Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 8, Ahmad Adrian Hasibuan, Dahlia Jelita Novriani Huta Gaul, Debrina Tamara Lumban Gaul, Febrina Adriana, Fitriani Simbolon, dan Saud R. Sibuya akan membahas materi kami tentang pembiayaan agribisnis. Baiklah, yang pertama definisi pembiayaan perusahaan agribisnis. Pembiayaan adalah aktivitas BMT dalam penyediaan dana, di mana dana tersebut didapat dari anggota yang kelebihan dana dan disalurkan kepada pihak yang kekurangan dana dengan kesepakatan pengembaliannya dalam jangka waktu tertentu dan nisbah bagi hasil yang telah disepakati. Sumber memperoleh dana. Ada 3 sumber yang dapat digali manajer untuk memperoleh dana yang diperlukan guna mengoperasikan agribisnis. Yang pertama, investasi atau penanaman modal oleh para pemilik. Yang kedua, dari peminjaman. Ketiga, dana yang berasal dari laba penyusutan. Sumber dana agribisnis merupakan kekayaan bersih perusahaan atau modal sendiri. Jenis-jenis modal dan pinjaman dibagi atas 2, modal asing dan modal sendiri. Yang pertama, modal asing. Modal ini terutama memperhatikan kepentingan sendiri, yaitu kepentingan kreditor. Modal ini tidak berpengaruh terhadap penyelenggaraan perusahaan. Yang ketiga, modal ini mempunyai beban bunga tetap tanpa memandang adanya keuntungan atau tidak. Yang keempat, modal ini hanya turut sementara waktu bekerja sama dalam perusahaan. Yang kelima, modal ini hanya mempunyai hak untuk didahulukan sebelum modal sendiri di dalam likuiditas. Yang kedua, modal sendiri. Modal ini berkepentingan terhadap keseimbangan, kelancaran, dan keselamatan perusahaan. Yang kedua, modal yang dengan kekuasaannya mampu mempengaruhi politik perusahaan. Yang ketiga, modal yang berhak atas laba sesudah pembayaran bunga terhadap modal asing. Yang keempat, modal yang digunakan dalam perusahaan untuk jangka waktu yang tidak terbatas atau tidak tertentu lamanya. Yang kelima, modal yang menjadi jaminan dan hak adanya setelah modal asing di dalam likuiditas. Ada 4 jenis tipe modal. Yang pertama, pinjaman jangka pendek 1 tahun atau kurang, pinjaman jangka menengah 1-5 tahun, pinjaman jangka panjang lebih dari 5 tahun. Yang keempat, modal ekuitas, tidak dibatasi waktunya. Biaya modal atau cost of modal. Besarnya biaya real yang harus ditanggung perusahaan tergantung pada besarnya bunga, persyaratan jangka waktu pelunasan, pengendalian usaha yang tidak bebas berupa saldo minimal, dan tarif pajak. Adapun beberapa faktor lain yang mempengaruhi biaya bersih dari modal yang dipinjam. Yang pertama, persyaratan dan jangka waktu pelunasan pinjaman. Kedua, pengendalian usaha yang tidak bebas, yaitu keharusan untuk menyediakan jaminan tertentu berupa saldo perkiraan dan saham modal. Yang ketiga, jenjang tarif pajak penghasilan perusahaan, jangka waktu pelunasan pinjaman persyaratan, dan jangka waktu pelunasan pinjaman mempengaruhi langsung suku bunga yang benar-benar dibayar. Penentuan jumlah pinjaman. Ada 2 faktor utama yang mempengaruhi kemampuan agribisnis untuk melunasi pinjaman, yaitu laba operasi pada tahun tersebut dan penyusutan. Faktor penunjang yang mempengaruhi kemampuan agribisnis untuk melunasi pinjaman adalah sebagai berikut. Yang pertama, tidak ada penanaman modal yang akan menarik diri dalam menghadapi masa sulit. Kedua, rasio solvensi atau rasio antar kekayaan bersih terhadap utang cukup baik atau jumlah modal kerja besar. Yang ketiga, banyak sekali aktiva tetap yang dapat dijual. Dan yang keempat, rasio yang terkandung dalam aktiva yang dibeli kecil. Selanjutnya, alat atau teknik lain yang memiliki peranan penting dalam pembiayaan perusahaan agribisnis. Yang pertama ada anggaran kas, yang merupakan proyeksi atas pengeluaran dan penerimaan kas perusahaan untuk masa mendatang. Memperkirakan dana kas yang diperlukan untuk mengambil manfaat dari potongan tunai untuk membiayai permintaan musiman, mengembangkan program peminjaman yang baik, dan
untuk memperluas usaha dan membuat rencana pelunasan hutang. Yang kedua, laporan keuangan pro forma. Laporan ini akan menggambarkan masa depan bisnis dan akan membantu manajer dalam menilai kebutuhan keuangan bisnis selama dan pada akhir periode koperasi. Selanjutnya, prosedur pinjaman. Pemberian kredit bank kepada masyarakat pada umumnya melalui tahap-tahap tertentu, antara lain pengajuan atau pendaftaran, pemeriksaan, keputusan, realisasi, pengawasan dan pembinaan, serta pelunasan kredit. Dalam pelunasan digunakan pedoman 3R, yaitu Return, Repayment Capacity, Risk Bearing Ability, serta 5C, yaitu Character, Capacity, Capital, Collateral, and Condition dalam pemberian kredit. Sumber-sumber keuangan eksternal. Yang pertama, bank komersial. Yang kedua, perusahaan asuransi. Yang ketiga, lembaga keuangan komersial. Yang keempat, faktor. Yang kelima, peminjaman oleh koperasi. Yang keenam, kredit dagang. Yang ketujuh, leasing atau penyewaan. Pembiayaan internal untuk agribisnis. Yang pertama, modal ekuitas. Yang kedua, saham biasa. Yang ketiga, saham prepin. Yang keempat, pembiayaan internal lainnya. Contoh kasus 1, efektivitas pembiayaan agribisnis mangga atau Magnifera indica L. Program kredit usaha rakyat. Bank Rakyat Indonesia, studi kasus di Desa Gemulung Tonggoh, Kecamatan Greget, Kabupaten Cirebon. KUR mikro ini diperuntukkan bagi para petani kecil. Pelaksanaannya sejak tahun 2015. Hal ini berawal dari masalah modal usaha bagi para petani kecil yang selama ini selalu menjadi kendala dalam menjalankan usaha taninya. Bank pemerintah yaitu BRI kemudian meluncurkan program kredit ini yang bisa dimanfaatkan oleh semua pelaku utama di bidang usaha pertanian, peternakan, perikanan, industri hasil, pengolahan pertanian, skala mikro dan perdagangan hasil pertanian. Sesuai skemanya yang mengacu pada keterpihakan bagi petani kredit, ini dibatasi dengan plafon tertingginya sebesar 25 juta rupiah. Begitu pula dengan sistem angsurannya bisa disesuaikan dengan masa panen dari komoditi yang diusahakan para petani. Contoh kasus 2, strategi pengembangan pembiayaan agribisnis pada koperasi simpan pinjam pola syariah di Lampung Tengah. Provinsi Lampung merupakan provinsi dengan jumlah rumah tangga usaha tani terbanyak kelima di Indonesia, setelah Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Sumatera Utara. Dan Kabupaten Lampung Tengah merupakan kabupaten di Provinsi Lampung yang memiliki jumlah rumah tangga usaha pertanian terbesar, yaitu sebesar 18,99%. Dari jumlah rumah tangga usaha pertanian di Provinsi Lampung, banyaknya rumah tangga pertanian di Kabupaten Lampung Tengah ini merupakan peluang bagi koperasi untuk mengembangkan bisnisnya di sektor pembiayaan pertanian. Contoh kasus 2, lanjutan. Strategi pengembangan pembiayaan agribisnis pada koperasi simpan pinjam pola syariah di Lampung Tengah. KSPP SBMT Asyafiah Berkah Nasional dalam mengembangkan pembiayaan sektor pertanian masih dihadapkan pada berbagai permasalahan, baik itu yang berawal dari faktor internal maupun eksternal. Permasalahan internal yang dihadapi koperasi meliputi kurangnya daya saing yang dimiliki oleh koperasi melawan badan usaha yang lain, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap koperasi syariah, serta kurangnya kualitas sumber daya manusia di dalam koperasi. Faktor eksternal diantaranya dari pemerintah, yaitu masih kurangnya pemberdayaan terhadap koperasi yang ada, serta menghadapi berbagai permasalahan yang ada. KSPPS BMT Asyifiah Berkah Nasional membutuhkan strategi yang tepat demi meningkatkan dan atau mempertahankan keunggulan bersaingnya, khususnya di bidang usaha pembiayaan agribisnis. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis mengenai kinerja koperasi sejauh ini dan mengidentifikasi faktor internal dan eksternal koperasi untuk menyusun strategi yang tepat dalam pengembangan pembiayaan agribisnis. Baiklah, demikianlah pembahasan singkat kami mengenai pembiayaan agribisnis. Selanjutnya, saya akan membacakan kesimpulan. Yang pertama,
Pembiayaan perusahaan agribisnis merupakan bagian dari studi keuangan pertanian. Sektor pertanian, terutama di negara-negara yang sedang berkembang, mempunyai kedudukan yang sangat penting, bahkan yang paling penting dalam sektor ekonomi secara keseluruhan. Pembiayaan perusahaan agribisnis adalah studi mikro tentang bagaimana menyediakan modal, kemudian memakai, dan akhirnya mengontrolnya di dalam suatu perusahaan agribisnis. Keuangan pertanian, di mana pembiayaan perusahaan agribisnis di dalamnya berhubungan dengan soal-soal keuangan di sektor pertanian. Sektor terakhir ini pada gilirannya termasuk sektor ekonomi yang bersama-sama dengan sektor industri dan sektor jasa di suatu negara merupakan sektor ekonomi nasional negara tersebut. Bahwa modal memiliki perbedaan antara modal sendiri dan modal asing yang menyebabkan adanya segi positif dan negatif dari dua macam modal tersebut. Demikianlah video singkat kami mengenai sistem pembiayaan agribisnis. Semoga bermanfaat. Terima kasih.